Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsari Gita Pasha. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemeriksaan glukosa urin. Tetapi sebelum kita masuk ke penjelasan pemeriksaan glukosa urin, saya akan menjelaskan tentang pengertian urin, fungsi urin, dan juga proses pembentukan urin. Urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Normalnya, urin seseorang tergantung dari kandungan di dalam urin. Karena itu, urin dapat dijadikan sebagai indikator kondisi tubuh seseorang, seperti dalam mendeteksi apakah seseorang menderita dehidrasi ataupun mendeteksi penyakit diabetes mellitus. Fungsi utama urin adalah untuk melarutkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, sehingga masyarakat umum mengatakan urin itu adalah zat yang kotor. Hal itu mungkin apabila urin yang dihasilkan berasal dari ginjal dan saluran kencing yang terinfeksi serta mengandung bakteri. Secara medis, apabila urin yang diproduksi berasal dari ginjal yang sehat dan saluran kencing yang tidak terinfeksi, maka urin dikatakan cukup steril. Bahkan, di India ada terapi urin amaroli yang membuktikan urin itu cukup steril digunakan dalam pengobatan. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin dalam ginjal meliputi proses penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan penambahan zat-zat atau augmentasi. Proses filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian glukosa urin dan proses pembentukan glukosa urin. Glukosa urin adalah gugus gula sederhana yang masih ada di urin setelah melewati berbagai proses di ginjal. Kalau ada glukosa di urin, itu berbahaya. Berarti ada yang tidak beres waktu proses urinisasi, disebabkan karena kurangnya hormon insulin, yaitu hormon yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Proses pembentukan glukosa urin. Darah disaring oleh jutaan nefron, sebuah unit fungsional dalam ginjal. Hasil penyaringan berisi produk-produk limbah, misalnya urea, elektrolit, asam amino, dan glukosa. Filtrat kemudian dialirkan ke tubulus ginjal untuk direabsorpsi dan diekskresikan. Zat-zat yang diperlukan diserap kembali dan zat-zat yang tidak diperlukan kembali diekskresikan ke dalam urin. Masalah klinis. Biasanya tidak ada glukosa di dalam air seni atau di dalam urin. Adanya glukosa dalam urin harus diwaspadai adanya gangguan atau penyakit. Jika glukosaria bersama hiperglikemia, maka kemungkinan adalah diabetes mellitus, penyakit pankreas, dan penyakit-penyakit lainnya. Atau oleh karena obat-obatan kortikosteroid, obat kontrasepsi, yaitu oral. Jika glukosaria tanpa hiperglikemia dapat dijumpai pada kelainan fungsi tubulus ginjal, kehamilan, gula selain glukosa dalam urin atau makan buah-buahan yang sangat banyak. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis pemeriksaan glukosa urin. Pemeriksaan terhadap adanya glukosa dalam urin termasuk pemeriksaan penyaring. Menyatakan adanya glukosa dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Tes glukosa urin dapat dilakukan dengan menggunakan reaksi reduksi, dikerjakan dengan menggunakan Fehling, Benedict, dan klinis tes. Ketiga jenis tes ini dapat digolongkan dalam jenis pemeriksaan semi kuantitatif. Sedangkan tes glukosa dengan reaksi enzimatik dilakukan dengan metode carik celup yang tergolong dalam pemeriksaan semi kuantitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama ada cara Benedict. Pemeriksaan glukosa urin dengan tes reduksi atau menggunakan Benedict ini memanfaatkan sifat glukosa sebagai pereduksi. Zat yang paling sering digunakan untuk menyatakan adanya reduksi adalah yang mengandung garam cupri. Reagen terbaik yang mengandung garam cupri adalah larutan Benedict. Prinsip dari tes Benedict yaitu glukosa dalam urin akan mereduksi kuprisulfat menjadi kuprosulfat yang terlihat dengan perubahan warna dari larutan Benedict tersebut. Jadi, bila urin mengandung glukosa, maka akan terjadi reaksi perubahan warna seperti yang dijelaskan di atas. Namun, bila tidak terdapat glukosa, maka reaksi tersebut tidak akan terjadi dan warna dari Benedict tidak akan berubah. Cara Fehling. Reaksi Fehling terdiri dari dua bagian, yaitu Fehling A dan Fehling B. Fehling A adalah larutan CuSO4, sedangkan Fehling B merupakan campuran larutan NaOH dan kalium natrium tartrat.
Reaksi Fehling dibuat dengan mencampurkan kedua larutan tersebut, sehingga diperoleh suatu larutan yang berwarna biru tua. Dalam reaksi Fehling, ion Cu2+ terdapat sebagai ion kompleks. Reaksi Fehling dapat dianggap sebagai larutan CuO. Yang ketiga yaitu cara klinis tes. Reagen yang digunakan pada cara klinis tes yaitu tablet klinis tes apakah yang berisi kombinasi CuSO4, asam sitrat, Na2CO3 anhidrat, dan NaOH. Yang keempat adalah menggunakan metode carik celup. Metode carik celup atau dipstick dinilai lebih bagus karena lebih spesifik untuk glukosa dan waktu pengujian yang amat singkat. Reagen strip untuk glukosa dilekati dua enzim, yaitu glukosa oksidase dan peroksidase, serta zat warna seperti ortotoluidin yang akan berubah warna biru jika teroksidasi. Zat warna lain yang digunakan adalah iodide yang akan berubah warna coklat jika teroksidasi. Faktor kesalahan pemeriksaan. Faktor terjadinya kesalahan pemeriksaan glukosa urin yaitu terlalu lama memanaskan, urin yang diteteskan terlalu banyak, dan sebelum dibaca, tabung tidak dikocok terlebih dahulu, sehingga reaksi tabung tidak merata. Itulah penjelasan pemeriksaan glukosa urin yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Nah, setelah ini saya akan menampilkan sebuah video pemeriksaan glukosa urin yang bersumber dari sebuah akun YouTube. Di sini ada linknya, dan di deskripsian juga ada linknya, dan nama akun YouTube-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat-alat yang disediakan ada tisu, baki dan pengalas baki, bak instrumen, handscoon, masker, nirbecken, penjepit tabung, pipet, spuit 5 cc, apron, perlak, urin ibu hamil, reagen Benedik, rak tabung, tabung reaksi, larutan spiritus, lampu spiritus, waskom dengan larutan klorin 0,5%, safety box, dan korek api. Inilah alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan glukosa urin. Buka keran, basahi, ambil sabun, telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, kuku-kuku jari, bilas, keringkan,
Tutup keran, buang ke tempat sampah. Ambil lampu spiritus dan larutan spiritus. Buka larutan spiritus dan buka lampu spiritus. Tuangkan larutan spiritus ke dalam lampu spiritus secukupnya. Tutup kembali lampu spiritus dan larutan spiritus. Kembalikan ke tempat semula. Bersihkan bila ada kotoran dan buang ke tempat sampah. Buka bak instrumen. Buka spuit 5 cc. Masukkan ke dalam bak instrumen, buang ke nirbeeken, memakai masker, memakai apron, memakai handscoon, ambil perlak, akan perlak dari yang terjauh ke yang terdekat. Ambil lampu spiritus, ambil korek api, ambil tabung reaksi dan rak tabung, urin ibu hamil, dan reagen Benedik. Buka reagen Benedik, ambil spuit 5 cc, buka needle, masukkan nirbeeken, ambil reagen Benedik sebanyak 5 mili atau 2,5 mili. Tutup kembali reagen Benedik. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Spuit taruh ke dalam nirbeeken. Buka urin ibu hamil. Ambil pipet. Ambil urin ibu hamil secukupnya. Teteskan urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 8 tetes untuk 5 mili reagen Benedik atau 4 tetes untuk 2,5 mili reagen Benedik. Pipet taruh ke dalam nirbeeken, tutup kembali urin ibu hamil, buka lampu spiritus, ambil korek api, nyalakan korek api, nyalakan lampu spiritus,
sampai menyala. Buang ke nirbeken. Ambil penjepit tabung. Jepit tabung. Panaskan perlahan-lahan di atas api selama kurang lebih 2 menit. Dijaga jangan sampai mendidih. Angkat tabung reaksi dan kocok perlahan, jangan sampai jatuh. Bacalah hasil reduksinya. Hasilnya negatif bila tetap biru jernih atau sedikit kehijau-hijauan dan agak keruh. Positif 1. Jika hijau kekuning-kuningan dan keruh atau sesuai dengan 0,5-1% glukosa. Positif 2. Bila kuning keruh atau 1-1,5% glukosa. Positif 3. Jika jingga atau warna lumpur keruh atau 2-3,5% glukosa. Positif 4. Merah dan keruh atau lebih dari 3,5% glukosa. Tutup kembali lampu spiritus. Hasil dari pemeriksaan glukosa urin. Hasilnya negatif, tetap biru jernih atau sedikit kehijau-hijauan dan agak keruh. Bila telah selesai, matikan lampu spiritus. Bungkus spuit buang ke tempat sampah non-medis. Needle dan spuit masukkan ke dalam safety box. Pipet masukkan ke dalam larutan klorin. Bak instrumen dan nirbeken masukkan ke dalam larutan klorin. Tisu buang ke dalam tempat sampah non-medis. Baki kembalikan ke tempat semula. Tabung reaksi bersihkan dan kembalikan ke tempat semula, kembalikan ke tempat semula, kembalikan ke tempat semula. Urin ibu hamil buang. Korek api ke tempat semula,
Lampu spiritus kembalikan ke tempat semula. Gulung kembalikan ke tempat semula. Kembalikan ke tempat semula. Bersihkan bila ada kotoran. Rendam sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Buka sarung tangan atau handscoon. Masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Buka masker, buang ke tempat sampah non-medis. Buka apron, lipat ke depan, gulung dari bawah ke arah atas. Buka apron, kembalikan ke tempat semula. Buka keran, basahi, ambil sabun, telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, kuku-kuku jari, bilas, keringkan menggunakan tisu. Tutup keran, buang ke tempat sampah.